Oke, silakan. Terima kasih, Kang. Monggo lanjut. Oke. Selamat malam semuanya, rekan-rekan Profita kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Semangat selalu. Sehat, semangat. Walaupun pasarnya masih uncertain, masih di situ-situ aja pasarnya, masih belum, pergerakannya masih belum lincah. Oke, CP, Siap. saya coba share screen dulu ya mengenai IPO, latar belakang IPO dulu buat rekan-rekan ya, sebagai penambah wawasan lah dulu. Boleh izin share screen ya? Suara aman ya? Suara aman? Suara aman. Suara aman. Suara aman. Suara aman. Oke. Teman-teman yang mau jadi panelis biar bisa ngomong langsung, silakan aja raise hand atau ngomong di chat, nanti saya jadikan panelis. Oke, sebelumnya mungkin disclaimer ya, udah pada paham semuanya. Apapun yang kita bahas di sini bukan sebagai rekomendasi untuk menjual ataupun membeli ataupun menahan suatu saham. Semua risiko ada di tangan teman-teman semua, karena uang teman-teman semua, bukan uang saya maupun uang CP. Benar nggak CP? Disclaimer. Apapun silakan bebas kita membahas saham apa, tapi disclaimer semuanya. Ya. Oke, kita masuk ke ini. Kebetulan pada saat masa pandemi saya dikasih kesempatan belajar lagi lah mengenai salah satu indikator ataupun salah satu yang disebut IPO, Initial Public Offering. Definisi ya, mungkin definisinya dulu saya jelaskan. Dapat diartikan sebagai aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan distribusi efek kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal ya, dengan maksud menghimpun modal. Nah itu. Jadi definisinya itu untuk menghimpun modal. Nah, untuk kegiatan penawaran efek ini dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat publik seperti kita berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1. Sedangkan keuntungan perusahaan melakukan IPO atau penawaran umum itu perusahaan menginginkan potensi untuk mendapatkan tambahan modal daripada harus melakukan kredit pembiayaan atau debt financing. Peningkatan likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas dalam melakukan penawaran efek di pasar sekunder. Meningkatkan prestis dan publikasi perusahaan. Kemampuan untuk mengadopsi karyawan kunci dengan penawaran option. Nah, salah satu kelemahannya adanya tambahan biaya untuk mendapatkan efek pada penawaran umum. Ya, untuk biaya-biaya terhadap OJK ataupun ada biaya-biaya fee untuk salah satunya untuk investment banking seperti saya ada fee-nya lah. Sampai berapa itu Kang? Biaya-biaya gitu kan? Sampai berapa M kan? Fee-nya mah kecil sih, tergantung market cap-nya lah ya. Kecil sekian persen lah, tapi kalau market cap-nya gede ya lumayan lah ya. Soalnya kemarin ada teman cerita katanya untuk persiapan IPO itu untuk fee untuk biaya kayak gitu sekitar 8 M katanya. Iya. Ada range-nya, CP, range-nya. Tergantung market cap-nya ya. Ada dilihat market cap-nya juga, terus dilihat dari kan tidak juga kita serta merta akan meloloskan satu perusahaan untuk IPO. Mereka kadang meminta advice dulu, istilahnya mah dalam tanda kutip dipoles-poles dulu lah CP. Apakah
menarik buat masyarakat ataupun hanya sebagai ganti duit doang. Yang saya melihat di dalam saham buka itu cuman untuk tukar uang aja, jadi yang punyanya itu udah rugi sekian tahun, ya saatnya sekarang ganti uang gitu ke masyarakat. Itulah tanda-tandanya ada, nanti kita lihat ya tanda-tandanya. Berarti ini kalau teman-teman punya perusahaan mau IPO bisa kontak sama Kang Ratno nih. Ya, lewat sampean aja. Oh, kita kan di bawah ini kalau ini siapa di antara atap. teman-teman yang punya usaha, punya ini nanti bisa ngobrol sama Kang Ratno ini untuk apa namanya, untuk diskusi. Nah, kita punya kenalan lagi si IB. Jadi kalau nanti teman-teman mau IPO segala macam bisa kontak Kang Ratno ini. Lanjut Kang, silakan. Boleh. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen. Ada yang perusahaan, memang ada perusahaan yang private kadang-kadang nggak senang juga ya, kehilangan kontrol terhadap manajemen ataupun kontrol terhadap produksi juga. Nah, kalau teman-teman mau IPO itu harus siap bahwa perusahaan tersebut sudah harus siap diaudit secara berkala, harus terbuka kan, jadi TBK belakangnya itu harus ikhlas, tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Itu salah satu kekurangannya. Keharusan juga untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen. Dan ini beberapa peraturan Bapepam lah, nggak usah lah peraturan terlalu ini. Ini dokumen-dokumen nanti yang harus disiapkan, prospektus. Nah ini nanti kita sedikit ngeliat prospektus apa aja yang harus kita lihat dalam sisi kita sebagai calon pembeli ya. Jangan sampai kita beli saham ataupun IPO saham yang saya bilang busuk lah ya. Saham-saham busuk kita beli, ya marilah banyak efeknya. Prospektus itu wajib dokumen umum yang harus disertakan pada saat nanti IPO. Terus timetable, rencana penawaran umum, riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Itu harus dilaporkan juga ke kita lah, ke tim. Jadi langkahnya itu kalau teman-teman mau IPO harus sudah menyusun semuanya sebelum dilaporkan. Sebelum mendaftarkan harus ada timetable-nya. Nah, nanti pada saat pendaftaran tersebut sama tim ya CAB dan lain-lain itu akan diberi saran-saran gitu. Apa bagusnya gimana, apa harus dilakukan merger dulu, apakah dilakukan untuk akuisisi dulu biar keuangannya ataupun rasio-rasio lainnya menjadi bagus lah. Terus surat pernyataan direksi juga. Tanda tangan semua direksi harus disiapkan, dilaporkan, laporan keuangan yang jelas itu ya. Ini dokumen-dokumen legal yang harus disiapkan teman-teman. Dokumen ya akuntansi, keuangan. Di sini juga ada nanti, nah ini nih saya mau, biasanya banyak juga teman-teman trader, teman-teman investor yang suka ada pertanyaan, kok ada saham yang di bawah 50 ya, bisa bahkan bisa sampai Rp1 yang terakhir saham apa tuh, RUNS ya, RUNS itu harganya bisa sampai 1 perak gitu, udah mirip-mirip kayak waran itu. Ini ada beberapa kriteria biar lebih jelasnya dan biar pakai bahasa Indonesia. Persyaratan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek. Ada papan utama, ada papan pengembangan, dan ada papan akselerasi. Nah, yang saya bilang tadi yang saham yang bisa sampai di bawah 50 itu saham
yang masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi secara ininya itu dibolehkan walaupun sahamnya itu lagi belum untung gitu, dikasih waktu 3 tahun boleh melantai di bursa, dikasih waktu 3 tahun dengan harga ya bisa sampai Rp1 itu. Ada beberapa di sini yang harus persyaratan kapitalnya ini. Persyaratan kapital itu sebenarnya papan utama dan papan pengembangan itu kalau diuangkan itu ya, diuangkan uang pendaftarannya itu cuma beda-beda dikit aja, 10 jutaan aja. Jadi kalau teman-teman mau IPO dan sudah lumayan gede market cap-nya, jangan ragu-ragu, mendingan masuk ke papan utama aja. Ini syarat-syaratnya. Ada batasan nggak sih, Kang? Ada batasan nggak sih? Ada. Ini persyaratan kapitalnya itu di atas 100 miliar ya untuk papan utama, dan minimal 3 tahun laporan keuangannya 3 tahun di atas, wajar lah ya. Terus nilai ekuitasnya juga, kalau kita mau melepas saham dengan nilai ekuitas di bawah 500 miliar itu maksimal 20%. Dan di antara 500 miliar sampai 2 triliun itu 15%, di bawah 500 miliar itu 20%, 500 sampai 2T itu 15% pelepasan sahamnya. Di atas 2 triliun itu 10%. Kemarin Bukalapak itu berapa persen ya, Kang ya? Bukalapak itu ada di 20-an, CP. Loh, 20%. Katanya Karena di atas 2 triliun maksimal 10%. 20% dia. Tuh, meripat kurang ketok nih. Gede ya. Terlalu gede ya, Cep ya. Iya, terlalu gede itu. Teman-teman kalau mau ngobrol aja loh ya. Mau nanya apa ngobrol aja. Santai kita. Santai aja gitu. Gus Roni ini, Gus Roni saya jadikan panelis Gus Roni ini. Salah satu kenapa saya nggak tertarik di buka itu, terlalu ribet sampai begini semua di ya. Buat rekan-rekan kalau langsung mau ini bisa ngobrol aja lah ya, nggak usah terlalu ini ya. Nah, ini peraturan Bursa Efek Jakarta yang memang harus diikutin dan ketat juga sih sebenarnya. Ada juga yang di note di sini nih. Kadang kan teman-teman kayak tadi di awal agak-agak kesel juga gitu kan. Kadang juga banyak yang menyalahkan terhadap aturan OJK atau pemerintah. Tapi ingat di sini ada disclaimer di atas. Kalau teman-teman lihat prospektusnya perusahaan yang mau IPO itu selalu dicantumkan, nah semacam di OJK gini tuh selalu dicantumkan. Jadi sebenarnya OJK itu tidak bakalan terkena tuntutan hukum apapun, dibebaskan karena ada disclaimer juga OJK itu. Ya pinter ya, lepas tangan ya dia. Biarpun apapun itunya di awalnya itu pasti dituliskan disclaimer. Ini nih, di sini paling atas lagi. Ya.
Informasi dalam dokumen ini masih dapat dilengkapi atau dirubah. Pernyataan-pernyataan ini disampaikan OJK, namun belum memperoleh pernyataan efektif dari OJK. OJK tidak memberikan pernyataan menyetujui. Nah, ini hati-hati. Tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini. Tidak juga kebenaran dalam isi prospektus ini. Makanya selalu tenang-tenang aja gitu kan. Karena memang emiten yang mau IPO itu rumit juga sebenarnya. Banyak prosedurnya, banyak dalam tanda kutip akalan-akalan juga banyak. Saya ingat waktu saya di ini capek di apa? Di tes, dan terakhir di tesnya itu si pengetesnya itu memberikan pernyataan kalau Bapak nanti lulus dapat sertifikat CIB, tolong jadi CIB yang jangan jadi CIB yang iblis katanya. Karena kalau sudah pegang sertifikat CIB itu luar biasa katanya godaannya itu. Jadi yang perusahaan yang dalam tanda kutip nggak benar pun dipoles-poles jadi bagus gitu. Oh, wah ini Gitu. informasi menarik ini. Berarti bener ya. Saya sendiri kalau di video YouTube Profit itu selalu bilang juga, saya adalah orang yang nggak percaya media. Terkait IPO juga saya nggak percaya media gitu kan. Laporan prospek itu saya nggak percaya. Itu Betul. berarti mungkin Kang, apakah mungkin prospektus ini enggak, kalau saya nanyain nanti boleh nggak diupload di YouTube? Kalau nggak boleh nggak akan saya upload gitu kan? Boleh. Boleh. Berarti mungkin nggak prospektus seperti ini dalam tanda kutip udah dipoles-poles itu Kang, hasil poles-poles itu Kang? Mungkin capek. Mungkin ya. Mungkin sekali gitu. Wah, tuh teman-teman. Makanya saya pernah bilang kalau saya bilang gini bener nggak Kang? Ikut IPO itu seperti beli kucing dalam karung, bener nggak Kang? Iya, jadi salah satu pernyataan itu bisa benar juga, CP. Benar. I see. Jadi memang kita itu dituntut jangan ikut-ikutan. Memang prospektus itu dibuat serumit mungkin, sedetail mungkin. Bagi kita yang kurang hati-hati, yang cuma ikut-ikutan aja, memang di situ banyak tanda-tandanya. Apakah ini perusahaan atau emiten ini akan bagus ke depannya, ataupun hanya sekedar untuk mendapatkan modal, ataupun hanya sekedar balik uang ya kesananya mah udah terserah publik kan. Kalau di publik terserah publik mau, yang penting saya sudah mendapatkan uang saya udah balik gitu kan. Sih. Oke. Gitu. Jadi ya memang harus hati-hati lah, karena di atas juga kan sudah dibilang juga di situ, OJK juga belum tentu menyetujui dan tidak menyetujui efek ini gitu kan. Jadi hati-hati lah uang-uang kita gitu kan yang ngelola minimal. Nah ini mungkin salah satu, mumpung udah ada di prospektus ini, salah satu tetap sih yang menjadi tip untuk membeli saham IPO itu, pertama itu kalau kita melihat itu, pertama dana yang akan dipakai itu tolong kalau ngelihat itu yang pertama dulu, jangan sampai dana yang dikit hasil IPO itu untuk bayar utang. Nah itu kuncinya. Itu ya, saya sepakat tuh ya, benar. Betul. Itu salah satu yang pertama kalau saya mau analisa itu dulu, atau saya mau beli saham IPO itu dulu yang pertama saya lihat. Dana dipakai untuk bayar utang, udah di skip aja, nggak usah dilihat yang lain-lain gitu. Itu yang pertama. Tip pertama, jangan beli saham yang untuk bayar utang. Sih. Kalau ada yang kayak gitu, ada sebagian kecil pun untuk bayar utang, langsung skip ya? Langsung skip aja. Siap. Terus lihat juga nanti tip kedua, underwriter-nya. Underwriter-nya itu yang, kalau yang jelas, kalau yang sudah MKDB, underwriter MKDB-nya tinggi, bagus, yaitu bisa dipertimbangkan. Anin itu MKDB, salah satunya MKDB-nya Panin itu 10 besar kalau nggak salah ya, setahu saya. Ya kan Panin 10 besar kan. Nah, satunya Panin bisa masuk. Kalau dan rata-rata kalau Panin ataupun Sinarmas ya, yang sukses
dalam IPO itu Sinarmas, Panin itu sukses. Kedepannya bagus juga perusahaan-perusahaannya gitu kan. Kalau misalkan saham-saham ya, underwriter-nya yang retail-retail itu ya itu hati-hati juga. Terus yang tadi yang pas awal-awal Mas Sony bilang, waduh, teman saya beli saham GTSI langsung dapat full allotment. Itu hati-hati, mendingan awal pas buka di pasar saham udah langsung jual aja karena itu Kalau bisa langsung kode jual itu. kan ARB kan ya. Langsung ARB ARB. kan. Kalau teman-teman dapat membeli saham, IPO saham, tiba-tiba gejelig aja full allotmentnya dapat, semua dapat, udah hari pertama udah jual aja, nggak usah nunggu yang lain, buka jual langsung. Itu nggak bakalan benar itu beberapa tip tuh. Ya itu juga sudah ada di channelnya Profita sih Kang. Sudah kita udah bikin video itu. Itu sudah. Oke, lanjut Kang. Menarik, seru nih. Ya sambil ini kalau misalkan ada yang mau disinggung-singgung, monggo aja langsung didiskusikan. Ini ada pertanyaan Kang Ratno dari Mas Condro. Ini apakah Mas Condro Bandung nih? Berkaitan dengan proses dipoles tadi, apakah emiten bisa poles masuk tujuan IPO? Misalnya aslinya untuk bayar utang, tapi ditulis untuk pengembangan usaha. Apakah bisa Kang itu Kang? Ini Mas Condro saya jadikan panelis sekalian aja ya. Bagaimana Kang? Untuk tujuan apakah bisa dipoles dari bayar utang diomongnya sebagai pengembangan usaha kan? Kalau sudah masuk prospektus itu nggak bisa dipoles. Tapi kalau masih dalam tahap pengajuan, kan sebelum dimasukkan ke OJK itu pengajuan itu kan kita diskusi dulu tuh, Pak, si emiten X datang kan, Pak, ini kita mau ini laporan keuangannya gini. Nanti tim analis itu akan baca. Nah, di situ poles-polesnya. Tapi kalau sudah jadi prospektus itu sudah jadi gitu kan. Yang masuk dipoles itu sebelum masuk ke prospektus itu bisa dipoles-poles dulu. Oh, berarti tapi tetap prinsipnya bisa ya, Kang? Ngomongnya bisa untuk bayar utang, tapi nanti ngomongnya pengembangan usaha untuk penyertaan modal ke perusahaan X, padahal itu ternyata bayar utang ke perusahaan X. Bisa kan gitu kan ya? Iya, itu bahasanya aja mungkin nanti di dalam prospektusnya itu kita harus dilihat. Oke. Bahasa-bahasanya itu. Oke, ada pertanyaan dari Bu Diana. Ini Bu Diana dari mana ini? Boleh tanya ada IPO yang dikunci itu gimana? Pernah baca tulisan IPO dikunci 8 bulan. Terima kasih. Oh, itu biasanya IPO yang dikunci itu untuk pemilik saham yang lama, Bu Diana, Ibu ya? Iya, Bu Diana. Pemilik saham yang lama, misalkan sebelum IPO, saya sama Mas Pur ini pemilik saham yang lama. Nah, itu tidak boleh dijual pada saat bukaan itu, dia boleh jual dulu karena terkait ada persetujuannya juga sih, tapi di luar dari IPO. Ada juga yang bebas lah, kayak semacam kemarin saham Archie ya. Archie itu punya employee stock alokasi atau karyawan yang diberikan saham ya. Nah, karyawan tersebut diwanti-wanti selama 1 tahun tidak boleh jual nih saham, di lock, dikunci. Cuman istilahnya kalau beli boleh, tapi yang alokasi yang dari perusahaan nggak boleh dijual gitu. Itu bagian dari istilahnya mah pemanis. Tapi ada juga kan kalau pesen apa istilahnya kan, kalau pesen saham IPO tapi sebelum publik itu apa ya, Pak allotment apa kan ya? Allotment ya. Ya, itu juga dikunci nggak kan? Itu enggak dikunci kalau sudah masuk ke publik, sudah enggak dikunci ya, kecuali yang tadi yang ESA, employee stock allotment, terus MSA, manajemen allotment, atau pemegang saham yang lama itu biasanya dikunci, nggak boleh dibeli. Oh, oke. Terima kasih. Gimana Mbak Diana, udah jelas belum?
Mas Gimana? Condro udah jelas belum pertanyaannya Mas Condro? Udah dijawab tadi sama Mas Kang Ratno? Jelas Mas Pur. Oke, Oh, terima sudah ada. kasih. Terima Mas kasih. Con ini. Gimana kabar nih Mas Con ini? Ya, baik Pak RT. Buka kartu nih, Pak RT ternyata. Oke, Itu. Pak RT, gimana? Lanjut Pak RT. Monggo Pak RT, lanjut Pak RT. Ya, ada yang mau disampaikan lagi atau apa? Teman-teman bisa sampaikan, tanyakan. Halo, Gus Roni, ada yang sampaikan Gus? Ini Gus Roni punya koperasi, siapa tahu koperasinya IPO itu kan bisa saja itu kan? Boleh tuh. Nanti kita diskusi kalau mau IPO masuk. Oke, lanjutkan. Ini aja masuk akselerasi gitu kan. Lanjutkan, mau kan? Saya ada temen Kang dari Solo. Beliau itu adalah ownernya Ratakan. Ratakan itu adalah pasar marketplace untuk digital. Jadi program-program itu beliau mau IPO, sudah sempat masuk, sudah sempat ikut bareng kayak apa ya, kayak toko buku Kiki apa kertas Kiki Kiki lah, merek Kiki itu yang untuk buku tulis itu kan ada merek Kiki itu sempat ikut kayak semacam inkubator di bursa efek Solo gitu kan. Dia mau IPO, nanti ngobrol-ngobrol lagi deh. Kang, ada pertanyaan dari Kang Mas Zamroni Abiden, ini santri ngaji saham kalau nggak salah. Terus indikator apa yang paling gampang untuk beli saham IPO? Yang pertama yang paling gampang itu ya tetap kita ngelihat prospektus tadi, yang kan prospektus itu yang pertama tadi penggunaan dana itu dihilangkan, kalau emang buat hutang itu hilangkan. Terus nanti ada saya kasih share mungkin ya dalam Excel atau apa, kalau mau kita bisa ngitung harga IPO-nya ini murah atau mahal gitu kan. Ya mau banget Kang. Gitu. Nanti di-share lah, di-share di Google Drive Kang. Mungkin Google Drive atau gimana tuh Kang? Nanti saya share. Nah, itu salah satu acuan juga buat saya kalau mau beli saham itu, hitung aja sendiri gitu kan. Karena kayak kemarin buka itu kalau saya itu mahal banget gitu, 250. Harusnya sekitar 400-an gitu. Oh. Siap. 400-an. Nah, terus ada kayak saham-saham ini contoh nih. Ini kayak saham WMU yang tadi Cepek bilang. MUU. Saya analisa itu tipe wajarnya itu harusnya segini harganya, Cepek ini. Berapa? Sekarang 190 kayaknya, 170 masalah. Jadi harga IPO pertama itu berapa WMU itu kemarin? Sekitar 800 berapa ya? 800-an lah kalau nggak salah. 800-an. Ini Mas Winarta yang ikut kalau nggak salah dulu. Mas Winarta berapa Mas Winarta? 186 Pak. 186 ya? 200-an ting ya, 200-an. 200-an masalah. Iya, 200. Kalau saya hitung Mas itu sekitar 58 perak harusnya itu. 58 perak harusnya. Wah, ini menarik ini. Gitu. Nanti Excel ini nanti saya share ya. Ya, kita tunggu Excelnya teman-teman. Kayak Archie kemarin. Hitung aja sendiri nanti sambil melihat prospektusnya itu modal dasarnya berapa, modal yang ada di portfolionya berapa, valuasinya berapa, model di stoknya berapa, nih IPO-nya berapa persen, nilai nominalnya tinggal diisi gitu. Nanti ketemu otomatis IPO price-nya yang harusnya itu berapa. Kayak Archie harganya 360 perak gitu kan. Kemarin harga berapa, 600 atau berapa ya, kemahalan gitu. True 127 perak, pada 100 berapa lah. Dan memang ini lumayan lah untuk membantu teman-teman nanti mau masuk enggak gitu kan. Oke, siap.
ini wah punya senjata gitu. Senjatanya ini nih, senjata saya juga. Kita tunggu sampai jangan pergi dulu sampai nanti selesai acara indikasinya nih. Ada direct, ada Ini bank. kalau soal Gus Roni dikasih wiridnya nanti terakhir kalau mau pulang ya Gus Roni ya. Gus Roni. Iya. Ya, Gus. Nah, ini Gus Roni ada suaranya ini. Sekedar usulan Gus, mohon maaf Gus Pak waktunya Gus Pur sama Mas Retno. Sekedar usulan untuk Profita, untuk mungkin jemaahnya yang pada masih minim ilmu, mungkin untuk saham-saham yang IPO, yang penting untuk dicermati dalam hal pembelanjaan saham IPO itu mungkin dicantumkan juga di channel atau di grup seperti harga wajar, harga wajar beli, harga aslinya seperti itu. Sehingga seperti saya pribadi itu tidak ada waktu untuk ngecek pembukuan yang sampai berapa halaman itu. Ada waktu seperti itu, Gus. Oke. Usulan saja. Siap, nanti kita nanti kita ngomong sama Cici ya, Gus ya. Siap. Nanti PR-nya Cici sama Mbak Intan nanti ini. Ini Gus Roni dari Probolinggo, Kang Ratno. Oh siap Mas. Beliau salah satu pengasuh pesantren di Probolinggo. Alhamdulillah. Oke, monggo lanjut Kang Ratno, lanjut. Nah ini nih ada display masih ini ya, masih kelihatan SCP display. Masih kelihatan. Proses penawaran umum sebelum efektif itu 14 di sini bisa di proses penawaran sebelum efektif. Sekitar 147 hari lah dari awal pengajuan itu sekitar 147 hari menuju listing di bursa efeknya itu. Hampir 4 bulan ya Kang ya? Sekitar segituan. Bagusnya pada saat laporan keuangan rata-rata ya, pada saat laporan keuangan mau sebulan mau terbit, nah itu rata-rata banyak yang pengajuannya itu di situ. Sebulan mau terbit, misalkan Q1 mau terbit, nah sebulan sebelumnya itu pada mengajuin. Jadi pada saat hasil auditnya itu hasil audit laporan keuangan dari third party-nya enggak jauh-jauh amat gitu. Konversi ke rasio keuangannya, fundamentalnya itu. Ini rai isu ini banyak sih yang pelajarin untuk menjadi analisa CIB itu ya, salah satunya yang di PO ini. Saya belum pengen lah, saya eman-eman rambut saya. Kita ini aja join aja, kan leadernya sampean ini. Ini Mbak Listia ini harusnya mungkin mulai kenal ini nih Mbak Listia ini. Iya, nanti kita sama Mbak Listia kita jadikan itu aja. Kita jadikan panelis biar bisa ngobrol Mbak Listia. Ini ada Mas Gofar Purwokerto bukan nih? Wes tak jadi panelis aja wes. Mbak Listia, monggo komentar Mbak Listia. Nggak usah pakai kamera, nggak apa-apa Mbak Listia. Nanti perusahaan-perusahaan dari Tuban kalau mau IPO ke Mbak Listia. Halo Mbak Listia. Oh, kayaknya bisa di jalan Mbak Listia. Nah tadi Mas Gus siapa itu? Lupa lah tadi Gus yang di prospektusnya jangan ngelihat yang gini aja Mas, jangan ngelihat yang terlalu tebalnya. Prospektus ringkasnya dulu aja untuk melihat indikasi pertama mau membeli saham itu bisa dilihat di sininya. Kalau ada perusahaan yang, nah ini rencana penggunaan dana di sini bisa dibaca duluan yang ini aja dulu. Kalau kebanyakan bayar utang kayak GTSI itu belanja modal 82% untuk akuisisi lahan. Nah,
Terus 17% untuk belanja modal. belanja modal, Nah, ini pelunasan pembelian mesin. Nah, berarti ini bayar utang, Kang? bayar utang gitu. Sisanya untuk pembelian bahan baku produksi gitu kan. Oh, ini ada kata-kata pelunasan pembelian. Jadi pelunasan berarti utang nih, Kang? Iya, berarti dia secara detailnya nanti kalau mau detailnya lihat yang prospektus yang detailnya utangnya itu berapa gitu kan. Tapi nanti Oh. kelihatan juga sih di sini di rasio, setelah ngeliat itu rasio keuangannya aja juga bisa dilihat di situ. Misalkan berapa, kan kalau yang anggaplah yang masuk ke saham syariah ya 4,5 kali, kalau lewat dari 4,5 kali rasio utangnya ya berarti kegedean lah gitu kan. Itu salah satu indikasi juga untuk melihat rasio keuangan utangnya itu. Oke. Rasio kas, rasio 2040 rakyat tahu. Nah, tak gedein dulu. Udah mentok. Oh, ya. Yang mana nih, Kang? Rasio utang berbunga nih, solvabilitas itu ada 1%, ini kecil lah, masih kecil. Masih oke ya? Kali kan oke, bagus ini. Kalau sudah 4,5 atau 5 itu berarti banyak utangnya, rasio utangnya. Oke, diingat-ingat teman-teman, dicatat. Jadi rasio hutang berbunga itu maksimal 4,5 ya, Kang? Ya, 4,5. 4,5. Oke. Di bawah 4,5 pasti sahamnya itu masuk ke saham syariah. Nah, itu yang minimal saham syariah itu kan salah satu kriteria masuk saham syariah itu rasio utang itu nggak boleh lebih dari 45% gitu, 4,5 kali lah. Oke, siap. Lanjut. Ada lagi yaitu dari laporan keuangan, pemakaian dana. Kayak saham yang buka kemarin kan di laporan keuangannya itu selama 4 tahun. 4 tahun itu dia rugi terus ya, siapa ya? Iya. Kalau ngeliat rugi terus aja 4 tahun kan udah ketahuan itu niatnya gimana. Iya. Oke, siap. Hai. Halo, Malaysia. Wah, ini ada Assalamualaikum. suaranya ini. Iya, Malaysia. Ikut CIP Malaysia. Biar Kang Ratno aja kalau CIP ya. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah Kang. Kang Ratno gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat di Facebook itu, wow, bahas IPO nih. Sekarang Kang Ratno udah punya CIB. Congratulations. Matur suwun. Masih dalam tahap belajar lah. Kita belajar terus lah pokoknya mah sampai akhir terus. Ilmu di persahaman itu nggak pernah habis. Kalau CIB mah udah biar Kang Ratno aja. Kita ini apa namanya, spesialisasi aja. Malaysia mau ambil sertifikasi apa Malaysia? Setelah CSA saya pengen ahli syariah malah. Oh, yang itu ya. Apa ya kemarin tadi barusan itu apa ya? ASPM apa ya? Ya itulah. Oke. Pengen ke situ sebenarnya. Aku tak ngikut orang dua ini aja lah. Saya mau apa, manut. Kang Ratno mau apa, manut gitu aja kan. Ya kan kalau Kang Ratno udah CIB, masa saya CIB lagi gitu kan, kayaknya ikut-ikut lu kayak gitu. Okay. Hari ini saya ajakin teman-teman dari kenalan saya memang sengaja. Ayo gitu. Belajar tentang IPO gitu. Kalau IPO kan kalau langsung dari CIB-nya kan mantap gitu. Sebenarnya saya udah nyediain catatan nih Kang. Hari ini saya menuntut ilmu.
Cakep, Soalnya cakep. panjang ya kalau di ini tuh panjang banget. Nah, salah satu juga panjang banget lah. Banyak CIB itu karena cakupannya kan ada right issue, ada inbrank yang kemarin lagi ramai kan apa? BRI inbrank dengan Pegadaian dan PNM ya. Itu skemanya mirip-mirip dengan BSI ya, Bank Syariah Indonesia pakai inbrank. Itu luar biasa Pak Erik ya, kepalanya itu keren. Jadi perlu duit, perlu modal, tanpa mengeluarkan duit bisa dia gitu. Tapi malah dapat duit gitu dari masyarakat. Keren. Tapi saya berarti ya duitnya masyarakat itu gede juga loh. Ya kan terbukti saham saya BRI belum ngecek nilainya ya, belum baca berita ya. Tapi kalau buka itu kan sampai berapa triliun kemarin, gitu kan? Berarti itu kan dana nganggur tuh kan dana nganggur selama ini dan tanda kutip ya, dana nganggur sekian belas triliun gitu loh. Itu cakep, ternyata masyarakat itu kaya itu. Itu 5% dari penduduk Indonesia yang melek. Yang punya SID ya baru 5% ya. Yang saham itu baru 2.500.000 kemarin Pak Irfan tuh Mbak terakhir itu kemarin waktu SPM yang kemarin itu. Itu yang di saham itu cuma 2 jutaan. Itu nggak sampai 5 juta Mbak. 2 jutaan. Oke, lanjutkan. Kayaknya kita ngobrol lagi apa lagi nih yang mau dibahas tentang apa nih Mbak? Yang catatan sebagai orang awam nih Mas, untuk melihat IPO itu selain tadi disampaikan, jadi kalau saya rangkum ya kan, yang pertama kalau kita sebagai seorang pemula yang nggak ngerti ilmu ekonomi, jadi kalau yang kita lihat saat membaca prospektus, yang pertama itu adalah peruntukan ya kan, peruntukan dana hasil IPO untuk atau apa. Apabila ada untuk hutang, maka ini tidak menarik. Tidak menarik ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari rasio hutang. Apabila rasionya lebih dari 4,5 maka juga nggak menarik ya kan. Saya skip aja lah. Skip aja. Oke, sejauh ini baru 2 itu yang saya rangkum kan. Nanti akan saya tambah. Tapi yang jelas yang kita tunggu adalah Excel-nya itu kan. Ini masih ditunggu yang lain juga ini. Boleh nanti meluncur di akhir inilah. Ya. Di akhir ini. Oke. Ada beberapa juga yang sudah saya analisa di sini. Ada ABT dulu yang temennya Mas Pur itu Kiai Haji NH ya yang sempat ngobrol-ngobrol waktu itu sama Mas Pur. Saya sempat hitung-hitung juga gitu kan. Berapa sih rasio harga wajarnya kalau mau IPO gitu kan, ada di sini. Itu sudah ada itunya kan, udah ada laporan keuangannya kan, si ABT itu kan. Kenapa? ABT udah muncul prospektus kan, udah muncul. Belum, cuman saya lihat laporan keuangannya, siapa kepemilikannya, terus saya dapat dari mana itu Kang Ratno? Ada. Oh, ya. Ada di webnya juga kalau nggak salah ada ini di webnya. Oh ya. Prospektus mininya versi mini. Asik. Oke, aku mau tanya Pak Guru. Ya, silakan. Tadi kan katanya nih kalau saham IPO itu solvabilitasnya yang bagus itu di bawah 4,5 gitu ya? Ya. Terus habis itu kalau di bawah 4,5 tuh katanya masuk saham syariah gitu. Sekarang rasionya udah turun ya. Tadinya bukannya berapa sih? 10 bukan sih, Abang? Ya, Kang. Kalau saham syariah itu kan masih tetap 45% atau 4,5 kali. Mbak, please. Solvabilitasnya itu berapa kalau yang bagus di bawah? Kalau yang bagus sih sekecil mungkin, yang bagus. Ya. Cuman dari pasar modal syariah kan menentukan 4,5 kali, nggak boleh lebih dari 4,5 kali. Itu berarti sudah 4,5 kali dari rasio hutangnya. Oh, rasio hutang terhadap aset. Aset ya? Rasio hutang terhadap aset. Oke, saya catat dulu.
Kalau ngomongin fundamental nih agak mikir dikit, rasio utang terhadap aset ya. Aku nyimak aja. Lanjutkan. Mas. Ya, monggo Mas Rasio, Iqbal. rasio utang terhadap aset 4,5 kali. Waduh. Apa itu debt equity ratio apa ini ya Mas ya? Ya, utang terhadap aset ya? Der. Bisa diinikan ke der juga itu, Mas. Debt equity ratio. Sejenak hening atau Mas Purnomo bisa nyanyi dulu sebentar? Iya Mas, itu masuk ke debt equity ratio Mas. Saya roaming, makanya saya hanya menyimak dulu sementara ini. Ini soalnya Mbak Listia itu jelas orang ekonomi, orang fundamental gitu kan. Mas Iqbal tuh tahu fundamental gitu kan. Lah aku kurang ngerti ya. Aku just menunggu aja tuh. Aku mau menyimak saja. Aku hanya menyimpulkan yang ini aja. Betul. Sorry Mas. Kayaknya ke DER itu ya. 4,5% ke DER yang pasar modal syariah itu syarat untuk masuk ke syariahnya. Ya Mas, oke. Kalau Mas tadi kan kalau terhadap aset kan jadinya ekuitasnya negatif kalau misalkan itu tadi. Betul. Ekuitasnya jadi negatif kalau terhadap aset. Jadi yang sudah dirasiokan aja Mas Iqbal, ke DER-nya aja. Oke, thank you. Teman-teman kalau mau ikut nongkrong sampai nimbrong boleh loh teman-teman. Siapa yang mau ikut nimbrong boleh. Ini teman-teman kenalan saham saya nggak hafal ini siapa yang mana dan seterusnya. Ini Mas Gofar Purwokerto bukan nih? Ya. Oh ini tak jadikan panelis juga. Coba Mas Gofar, Mas Gofar Taufik saya jadikan panelis. Ini Mbak Bella kenal saham bukan nih Mbak Bella ini? Bella saya kayaknya Bella. Kenalan saham bukan? Hah? Kenalan saham? Iya. Tak jadikan panelis. Monggo kita berkenalan. Saya juga belum pernah lihat Mbak Bella kayak apa. Terima kasih. Monggo Kang lanjut. Nah ini yang contoh-contoh yang sekarang lagi ramai BBRI itu, yang skema inbank ini. Nah ini BBRI dengan PNM dan Pegadaian. Jadi ada di IPO itu skema yang disebut inbank ya teman-teman. Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali telah memberikan pernyataan untuk melaksanakan haknya dalam bentuk non-tunai inbank. Jadi bisa gitu. Skenario kita tidak punya uang tapi dalam bentuk non tunai, disebut istilahnya inbank yang terjadi di BBRI ini. Nah, ini strukturnya kalau mau dilihat di harga penawaran 4.000 kan tukang tadi kan? Yoi. Ini waktu yang awal-awal. Ada buka. Ini beberapa keuntungan transaksi yang di BBRI ini. Kayaknya untuk membahas proses spektosis itu cuma segitu aja sih yang penting-pentingnya yang biasa saya lihat gitu. Cepet. Oke. Teman-teman ada pertanyaan? Monggo Mbak Tia. Kalau ada yang bisa di-share, Mbak Tia, Mas Gofar, Mas Iqbal ya. Kalau saya sih masih lagi cari data. Yang saya tanyakan tuh gini.
kalau kita ngelihat IPO itu bagus atau enggaknya dari solvabilitas gitu, itu kalau nanti kita ada saham bank IPO gitu ya, apa itu nggak bikin rancu ya Kang? Karena kan ketika bank itu, ketika DER-nya itu tinggi, itu kan artinya banknya itu sehat, dia mengalirkan kredit gitu. Tapi saya masih ngeraba-ngeraba ini ngalirin kredit gitu ya berarti kan. Masih lancar ya, betul. Memang karena kan penyaluran kredit itu masuknya kan ke utang ya kalau saham-saham bank itu kan. Kalau indikatornya hanya solvabilitas, apa nggak rancu ketika kita mau analisa saham, ketika kita bank. mau analisa bank yang mau IPO kayak gitu. Betul. Itu bagus, Mbak Listi. Kadang kita juga harus melihat sektornya ya. Iya, Sektornya, betul. Kuncinya juga sektornya. Kalau misalkan bank, itu nggak bisa juga dilihat ya. Betul nggak? Nggak bisa dilihat solvabilitasnya kalau masuk ke bank. Kayak saham-saham yang tech, yang high tech ini mungkin ya, atau yang consumer bisa lah gitu dimasukin ke situ. Kalau saya sih jarang pakai DER itu 4,5 kali, Kang. Kalau saya masih, mungkin ilmu saya belum terupgrade ya. Saya pakai DER itu 45% gitu. Jadi nggak tahu ya, nanti coba saya dikoreksi kalau saya salah gitu. DER itu 45% ke bawah itu berarti dia sehat kayak gitu. Tapi kalau lebih dari 45% itu kurang sehat. Betul. Ya, kurang sehat kayak gitu. Kita nggak boleh bilang sakit gitu ya, kurang sehat. Jangan. Ya, nanti bisa disembuhin gitu kan. Betul. Bisa disembuhin. 45% itu kurang sakit ke rumah sakit. Siloam gitu ya. Langsung sebut nama. Atau Bunda Medik. Nah, itu berarti dia kurang sehat. Tapi akan jadi masalah kalau kita lihat IPO. Kayaknya ini ya, saya mau tanya nih sama yang CIB gitu, sama yang belajar IPO. Itu kalau saham bank itu rancu nggak, Kang? Kalau pakai solvabilitas? Betul. Karena kan kalau setuju. Jadi jangan pakai, ada istilahnya apa sih kemarin itu, karena terus terang saya kalau ke bank, Mbak Tia tahu lah, kalau saya ada di pasar modal syariah ya, jadi kalau ada bank yang mau IPO, biasanya saya skip gitu, nggak terlalu saya detailkan ininya. Maaf Mbak Tia. Banknya syariah gitu. Soalnya belum ada yang bank syariah, kecuali PNBS dulu itu juga belum. Iya kan, kayak kemarin kan bank, itu kan bank, BNK gitu kan. Ada sih sempat kemarin itu, cuman saya lupa, ada temen yang ngebahas mengenai bank itu, apa yang harus dilihat gitu ininya. Nanti coba saya bongkar-bongkar ya Mbak Tia ya. Kalau ada nanti saya note. Ada ininya. Maksudnya, kalau pikir saya nggak sesat gitu ya, maksudnya ketika trading itu memang nggak bisa pakai solvabilitas gitu, bener kan ya? Maksudnya bener. Jadi beda hitungannya, indikatornya beda gitu. Beda untuk bank itu. Oke, note. Oke, saya catat berarti. Yang lain bisa pakai solvabilitas kecuali bank, finansial gitu ya, sektor finansial. Oke, saya punya satu pertanyaan lagi. Ini saya terus yang tanya nggak apa-apa nih, teman-teman yang lainnya? Aman. Buat ya tanya mulu, bayar tiketnya sama nih, tanya mulu. Yang lainnya kalau mau tanya ya. Saya mau tanya satu lagi, Kang. Tadi kan Kang Ratno tuh bilang, kita kalau beli saham, kalau kasusnya GTSI itu gitu ya, dapat full allotment itu kan kayak ini ya, kayak sial gitu kan ya. Aku dapat yang dari kemarin-kemarin nih arah mulu nih, udah ada GTS ini mumpung sepi aku hajar gitu ya, masuk
500 mili. Betul, itu pengalaman temen di Jakarta itu Mbak. Kalau yang nyangkut gitu, kalau saya sih dikenal sama udah bilang, ini yang paling nggak bagus sih GTSI, kan hari itu ada 4 apa ya kalau nggak salah ya. Betul ada 4. Main SBMA, terus GTSI, terus habis itu oil kalau nggak salah ya. Nah itu saya dapat bagger itu Kang, 4 hari di oil. Ya betul. SBMA ya beruntung aja sih sebenarnya. Cuma yang mau saya tanyain gini, kalau menurut Akang gitu ya, yang udah belajar CIB gitu, mending kita itu kalau beli saham IPO itu, mending kita ikut EIPO atau mending ntar aja deh kalau udah jelas-jelas itu total allotment-nya 100% atau berapa persen gitu. Kalau menurutnya Kang Ratno gimana? Kalau saya secara teknikal, saya nggak mau beli EIPO, Kang. Karena saya nggak ahli ngitung valuasi. Tapi kalau menurut Kang Ratna tuh gimana? Atau ada tipsnya gitu biar jangan terjebak di 100% total allotment-nya? Yang pertama sih tetap ya kita harus memanage keuangan ya, money management ya, Mbak Pia kan di CSA mungkin dibahas ya money management. Tetaplah kita kalau mau mengalokasikan saham di IPO juga harus diatur berapa sih yang dikhawatirkan. Itu yang selalu dikhawatirkan, saya pribadi mengkhawatirkan kalau pas allotment itu dapat kejelek dikasih semuanya, wah udah itu deg-degan banget lah. Hari pertama itu udah setel jual itu kalau saya, kalau dan nggak bisa jual. Hari pertama dapat full allotment, udah. Masa yang antri 5 juta lot kemarin, aku lihat GTSI itu. Itu makanya. Nyesek gitu. Ya itu kembali ke tadi ya prospektus, Mbak ya. Harus memang betul-betul dilihat, lihat aja prospektus GTS ini. Oh gitu. Jadi nggak udah tahan aja nanti kita belinya habis hari pertama IPO kayak gitu, atau ya udah nggak apa-apa kita beli IPO tapi kita baca prospektus gitu. Disesuaikan berapa sih yang dialokasikan untuk duitnya ya untuk beli ini setelah ngelihat beberapa indikasi di prospektus ini. Paling saya berani misalkan cuma 10 juta ya setelah ngelihat ini, tapi ini kalau lihat ini Kang GTS itu peruntukannya untuk apa Kang? Nah ini coba lihat di sini. Mana peruntukannya? Di prospektus ini tuh dia nggak ditulis gitu, nggak ditulis untuk apa. Oh gitu. Kecuali kita lihat yang di prospektus detailnya, itu pun saya sempat bongkar detailnya itu kurang meyakinkan gitu. Kalau saya mau beli GTS itu kurang meyakinkan gitu kan, apa yang buat apa gitu kan. Ada teman yang nulis di medsos dia gitu kan, jangan deketin GTSI gitu karena yang punya ini yang punya ini iya tahu lah yang punya itu. Oh iya ya gitu. Ternyata betul, ternyata yang punya ini adalah yang punya. Jangan malu-malu dong, dikeluarin dong, jadi tahan Dodit. Entah dia bilang itu ini apa namanya dedengkotnya dedemit. Iya. Kalau saya mau tanya lagi, tanya terus, nggak apa-apa ya, tanya terus ya. Apa? Ngobrol lah, bukan tanya, ngobrol. Ini ngobrol. Kita sharing. Nanti saya juga akan tanya juga. Oh, kan hari ini salah. Kan Kang Ratno. Ini kan acaranya diskusi, ruang diskusi ya, ngobrol santai berarti kan. Iya. Enggak, saya banyak penasaran saya di IPO karena saya sama Mas Gofar gitu ya. Saya tuh nggak suka barang IPO sebenarnya sama Mas Gofar karena kan basically kita teknikal gitu ya. Jadi kalau barang IPO tuh kayak ngeraba-ngeraba gitu. Dan nggak telaten nih kayak Kang Ratno kan baca prospektus tuh berapa halaman tuh? Berpuluh-puluh halaman gitu ya. Saya tuh nggak telaten baca prospektus sebanyak itu gitu. Kalau saya mau tanya gini, Kang, kan effort kita itu besar ya ketika kita baca prospektus. Yang pertama
halamannya banyak pasti. Yang kedua kita harus belajar fundamental gitu. Nah, kalau menurut pelajarannya gitu ya, menurut teorinya itu paling apa sih ya, paling cuan gitu ya. Ketika kita pegang saham IPO itu berapa bulan sih gitu, berapa tahun sih, berapa bulan sih, atau berapa hari sih kayak gitu. Kalau saran saya nih yang sudah pernah beli beberapa kali IPO, kalau udah minimal 3 kali beggar, udahlah keluar gitu aja. 3 kali beggar berarti arah 3 kali udah keluar aja dulu, baru. Dan biasanya tuh ngayun nggak? Atau ya ngayun Mbak gitu, cuma maksimal 300 gitu ya, 3 kali beggar gitu ya? Maksimal 3 kali beggar keluar gitu. Oke. Nggak usah lama-lama lah kalau IPO, karena secara teknikal juga belum bisa dianalisa ya. Iya. Cuman fundamental, kadang-kadang fundamental murni pun biasanya cocoknya buat teman-teman yang growth gitu, yang lama gitu nyimpannya. Gitu ya. Nah, yang lama, yang nggak ngelihat kayak kita sehari-hari gitu kan, mau bolehlah monggo gitu kan. Karena ini Kang, kadang saya ini curhat ya. Misal saya kurang kerjaan gitu, saya baca prospektus gitu, terus habis itu saya nemu nih, valuasinya harganya cuma sekian kayak gitu ya. Valuasi misal yang saya kemarin ambil itu kan semen merah putih. CMNT. Ya, CMNT kayak gitu. Kemarin saya sempat baca karena suami agak, ini bagus nggak sih, ini bagus nggak, kan saingan gitu ya. Nah, saya tuh baca valuasinya saingan. Sama suami saingan. Ya, sama-sama usahanya kan. Ini kan suami saya kan di semen. Di SMCB gitu. Saya pengen lihat gitu kan. Terus pengen tahu gitu secara fundamental tuh kayak apa. Kayak semen kemarin itu saya sempet tuh kurang kerjaan tuh baca prospektus sebagai orang teknikal gitu ya, karena nggak kurang kerjaan kalau baca prospektus. Itu dia itu kan harganya di berapa itu semen Kang? Yang CMNT itu? Oke, tadi ngeliat CMNT itu. Ini Mas Zabroni Abidin, Mas Muhammad siapa ini? Ini akhirnya kayaknya habis browsing nih. Siapa pemilik GTSI ini? Di 680. Nah, itu kan harga setelah harga penawaran hari pertamanya ya, mulainya di 680 kan? Betul. Harga nominalnya dia itu kan sekitar di harga 200 kalau nggak salah kayak gitu. Nah, kalau saya nggak salah lihat gitu ya. Nah, ketika saya lihat semen ini udah kemahalan nih gitu. Dia IPO di 680. Valuasinya sekitar 200 gitu, 200-300 kan. Secara logika ini nggak menarik kayak gitu kan. Semen ini nggak menarik karena kemahalan kayak gitu. Tapi ternyata di bursa di HK juga, maksudnya naik juga tinggi kan semen itu kan gitu. Itu kalau kita based on fundamental gitu, kan sinyalnya rancu ya Kang, kayak harusnya turun dulu nih harusnya gitu kan, tapi ternyata naik untuk kayak untuk kayak apa ya, untuk kita tahu nih saham ini tuh bakalan laku keras di pasaran itu emang beneran dari fundamental atau malah cuma dari isu allotment. Karena isu allotment itu ini banget loh, karena efeknya tuh kenceng banget di investor ya, kayak GTS itu malam udah pada gembar-gembor GTSI 100%, besok-besok siap-siap ARB, beneran ARB. Terus kayak Bukalapak ada sampai ada dua kubu gitu yang bilang bakalan naik, terus habis itu bakalan ARB gitu kan, karena kemahalan. Buka kemahalan ya, setuju nggak? Kalau saya sih kemahalan kayak gitu kan. Iya, hasil hitung-hitungan sih sekitar
Tadi berapa? 400-an. Oh, Buka. itu emang beneran fundamental tuh seberapa besar sih efeknya? Penasarannya aja gitu kan. Kadang ada bisik-bisik para CIB biasanya. Itu kan ada grupnya ya. Iya. Kalau bisik-bisik para analis CIB itu yang buka terus terang kemahalan gitu kan. Terus memang yang GTSI juga bisik-bisiknya ya memang saham dan tanda kutip saham busuk lah gitu kan. Dan memang berlakunya yang fundamental itu memang rata-rata kan untuk corporate ya, investor corporate ataupun kita yang mempunyai waktu luang panjang gitu, waktu luang panjang. Mbak Ica, tolong piring-piringnya taruh belakang. Oh iya, siap. Tahu barisan bro, aman. Begitu Mbak. Jadi kalau fundamental di saham IPO memang untuk rata-rata untuk sasarannya para investor corporate lah. Untuk yang seperti saya dapat dua kali bagger, 3 kali bagger juga udah out, itu udah alhamdulillah lumayan gitu kan. Lumayan banget sih kalau 3 kali bagger. Daripada nunggu sampai bertahun-tahun kan gitu. Iya. Sebenarnya kan kita itu satu halaman lah. Intinya saya itu senang teknikal lah. Waktu dari dulu juga senang teknikal karena banyak yang dianalisa. Jadi kalaupun saya itu menginikan CIB itu untuk menambah pundi, kalau teknikal lagi nggak ada yang kena nih, pas dapat ada IPO bulan-bulan ini ya baru analisa, alokasikanlah beberapa persen untuk IPO gitu kan, dapat 2 hari 3 hari udah bisa lepas, lumayan lah gitu. Beberapa hari ini ya, yang IPO baru itu enak kok dianalisa pakai teknikal. Betul. Kalau sudah IPO. Kalau yang sudah IPO. Ya, setelah IPO saya terus terang nggak saya nggak punya, males gitu loh Mas, kayak kalau harus baca prospektus kayak gitu. Jadi saya emang nggak pernah beli pas IPO. Pas penjatahan. Pas allotment, pas penjatahan. Ya, saya allotment jarang beli, hampir nggak pernah beli waktu allotment. Jadi saya paling ngambil hari pertama tuh, saya lihat dulu, saya lihat dulu, maksudnya demand-nya bagus apa enggak. Orang teknikal kan pakai demand supply kayak gitu. Ya kan marketnya uncertainty katanya orang-orang gitu ya. Kalau kita ngambilin blue chip mah nggak makan, dapur kita nggak ngebul kan. Jadi beberapa hari ini kita main di banyak saham-saham IPO terus terang, dan lumayan juga, cuannya gitu. Contoh. Ya kayak gitu sih. Contoh Mbak Listia, contoh Kang Ratna, Contoh ininya. Sahamnya. Contoh sahamnya mungkin Mas Gofar lebih tahu tuh. Mas Gofar nggak bisa ngomongin Mas Gofar. Mas Gofar nggak saya pindah ke panelis. Tidak. Assalamualaikum. Oh, sebenarnya di panelis. Oh, dari panelis. Oke, halo Mas Gofar. Poin tinggi. Kalau kemarin kita ada SBMA ya Mas Gofar ya. Oh iya. Ya. Terus kita dapat oil bagger. Oil sempat dapat. Oilsnya 4 hari bagger. Terus apa lagi Mas? Ini saya sambil buka catatan. Terus ya CMNT kita ambil juga. Tapi kan kalau kita nggak hot lama-lama Mas. Jadi kita. Ya. Jadi biasanya sih 1 kali 2 kali tarikan kayak gitu. Iya gitu deh. Sehat Kang Ratno. Mbak Listia ada pertanyaan nih dari Mas Condro. Next ada EPO yang menarik kah? 2 kali bagger cukup lah. Ini Mbak Listia, Kang Ratno mau dijawab Mbak Mas Gofar.
Kalau ini ya Kang Ratno lah. Oh, Kang Ratno. Ya yang IPO yang mau 2 kali bagger mungkin. Iya, yang ada datanya dulu nih. Iya lah. Iya. Data. Adakah Kang Ratno saham yang mau IPO yang kira-kira bisa 3 kali bagger, kita mau ikut gitu pertanyaannya. Langsung itu the point ya. Nah, Oke. Kang Ratno. Loh, Kang Ratno mana nih Kang Ratno nih? Halo. Nggak tahu tadi. Ratno Terputus tadi. Oke. Ya, insya Allah nanti kalau misalkan ada bocoran-bocoran, nanti saya publish ke grup Mas CP aja, ke CP aja. Oke, Mudah-mudahan bisa siap. membantu teman-teman yang lain. Ke saya atau kembali setia boleh lah. Kembali setia, Mantap, Mas Kang. Gopar. Oke. Biar kita analisa lah. Kita tuh punya satu grup loh, Kang. Kita Iya. tuh punya satu grup sama Mbak Listia loh, Kang. Kenapa? Kita tuh satu grup sama Mbak Listia loh. Ada satu grup yang kita Mbak Listia jadi satu grup tuh ada. Oh, gitu. Channel. Ada. Nanti tak kontak nanti. Nanti kontak nanti ada kita ngobrol di situ. grup kecil itu. Iya, grup kecil itu. Oke. Kang Ratno, ini yang ditunggu-tunggu nih, udah malam nih. Excelnya Kang Ratno, biar kita belajar bareng-bareng Kang Ratno. Siap. Gimana kirimnya ke sampean nanti ke WhatsApp sampean? Enggak, itu drive kan, itu kan drive di Google Drive kan. Linknya Kang Ratno kirim ke chat, nanti biar semua bisa akses. Oh, saya kirim ke chat ya. Jadi itu kan di Google Drive bukan? Tolong kirim ke Google Drive, nanti share di chat, nanti semua bisa akses juga bareng-bareng. Oh gitu. Nanti kita bisa belajar itu. Ini padahal tak pikir itu ruang diskusi itu nggak sampai 1 jam loh. Ternyata ini udah hampir 2 jam ya. Iya. Jadi 7:30 kurang tadi kita sudah ada 4 orang yang masuk. Bayarnya 2 kali lipat. Bayarnya 2 kali lipat. Kenapa, Mbak? Kenapa? Bayarnya 2 kali lipat kan ya. Bayar doa semoga Kang Ratno sehat selalu, berkah berlimpah. Gitu. Pokoknya amin. Oke, monggo Kang, ditunggu. Ini udah nunggu semua ini. Aku juga nunggu ini. Nggak bisa langsung kirim di chat kah? Bisa, linknya kirim aja copy paste di chat kan. Copy paste di chat, link Google Drive-nya. Nanti kita download dari situ kan. Atau saya kirim ke WhatsApp sampean, terus sampean yang saya Google Drive-nya nggak sih. Oh, boleh. Saya kirim ke WA sampean ya. WA nanti kirim ke Google Drive, saya tambah Google Drive dulu aku. Ayo silakan, monggo. Monggo sini Kang. Siap, sebentar. Panjang ininya, subfoldernya. Sabar teman-teman, nanti saya kirim ke Google Drive ya. Wis tak kirim ke WA. Nah, belum masuk. Oke. Sudah masuk. Ini tak kirim. Sebentar. Teman-teman tunggu sebentar ya. Saya. Oke, sebentar. Waduh. Kang bisa lewat email, Kang. Oh, bisa kalau nggak salah bisa. Oh, bisa Kang. Bentar, Kang. Sebentar. Oke, sebentar, Kang. Nah. Sebentar, teman-teman. Sebentar.
Bentar. Oke, sudah. Teman-teman bisa unduh di link yang ada di chat. Di chat. Sebentar, teman-teman bisa unduh di chat. Oke, silakan. Silakan diunduh. Udah bisa diunduh, teman-teman? Halo, udah bisa diunduh belum? Mbak Tia bisa unduh, Mbak Tia? Sebentar belum kebuka. Yuk, Kang, kita praktekin gimana caranya nih, Kang? Sekarang hitungnya, Kang. Saya minta akses itu. Hah? Minta akses. Akses apa? Kan udah ada linknya tuh. Ini yang ngirim email sebentar. Oke, sudah. Sudah, silakan. Maaf. Sudah. Bisa, Mbak? Bentar. Ya, oke, bisa. Oke. Ini minta akses juga nih, Pak. Sudah buka, Mas, barusan, Mas. Sudah buka barusan. Oh iya. Udah. Wah, ini tuh harusnya kita bikin kelas 1 lagi sama Kang Ratno. Waran lah. Iya, ini lumayan. Ayo, Kang, dibahas, Kang. Ini, Kang, Excelnya, Kang. Buat apa, Kang? Nanti kita todong lagi mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi lah. Atau Kang Ratno kapan siapnya kita bahas waran. Boleh. Nah, ini yang diisi aja yang praktekin, Kang, biar semua bisa ngeliat, Kang. Saya juga penasaran. Saya soalnya nggak bisa ngeliat itunya. Nanti kalau saya buka itu nanti recordnya keluar dari Zoom. contoh mana NPGF, NPGT. Jadi harus sambil dibuka juga prospektusnya. Nanti teman-teman bisa tinggal. Ini masih sharing nggak? Masih. Masih sharing? Belum sharing, Kang. Belum sharing. Belum muncul, Kang. Belum muncul. Belum muncul. Ya, sudah. Ada. Oke. Nah, ini kayak contoh NPGT ya, NPGT, NPGF. Harus kalian buka ininya juga prospektus ringkasnya ini. Di sini yang diisi modal dasar berapa? Nanti otomatis. Mataku sakit, Rek. Bentar. Oke, terus yang enggak Kang, aman Kang. Aku udah mendekat ini, Kang. Modal dasar lihat di sini NPGT 10 lembar saham 10 miliar ya. Modal dasarnya dirupiahkan berapa? 518. Nah, ini isi nominalnya 518 miliar. Nanti otomatis ketemu berapa lembar saham penyataannya, pasti sama gitu kan. Modal portofolionya nanti otomatis ngisi, sudah ada rumus-rumusnya. Valuasi ada di prospektus. Iya, prospektus tempelin ke lihat modal dasar berapa, valuasinya berapa, isi modal di store-nya. Itu yang kita isi itu ya, Kang ya. Coba yang kita harus isi dikasih warna merah, Kang. Ini yang nggak ada rumusnya ini. Oh, itu ada rumusnya ya. Valuasi, terus modal di store berapa, nominal. Kalau stock split, karena nggak ada stock split, samain aja nominal dengan nominal stock split. Misalkan nominal 50, nominal stock split samain aja 50. Terus IPO persentasenya isi
nanti otomatis ke bawahnya kalau pemegang struktur pemegang sahamnya iseng-iseng bolehlah isi misalkan Atma Jaya siapa. Memang bakalan agak ngejelimet sih kayaknya Mbak Tia bakalan ini. Buka berlembar ya Kang ya, berarti ya Kang untuk Betul. prospekturnya ya. Berarti nanti kita bikin praktek ngitung harga wajar IPO ya. Kita bikin kelas lagi nanti. Nah, paling gitu. Oke. Ya. Teman-teman. Nanti kita fokusin satu saham, next barusan fokusin belajar cara ngitungnya lah. Ya. Oke, ini baru preambul ya berarti ya. Oke, baru monggo dilihat-lihat dulu. Nanti next pertemuan baru kita bedah bareng-bareng. Oke. Atau siapa tahu ada saham yang akan IPO dalam waktu dekat, bolehlah kita bedah yang itu. Oh, gini aja Kang. Nanti kalau udah mau IPO, kalau mau ada IPO, sudah muncul prospektusnya, tapi belum IPO, kita bahas itu ya. Siap. Mbak Intan diingetin Mbak Intan kalau udah sama mau IPO Mbak Intan ya. Mbak Listia mungkin juga ya kalau ada info sama mau IPO Mbak, udah muncul prospektusnya. Iya, Mas. Nanti kita kabar-kabar. Oh, itu ada bunda, ada tante itu. Ada bunda sama tante. Jadi ini untuk belajar dulu aja, contoh misalkan True Archie buka prospektusnya, oh ini. Pokoknya yang nggak ada rumusnya diisi aja gitu. Mas Gofar, kita kira-kira menarik ya Mas kalau ngitung kayak gini Mas? Kalau Mas Gofar senang, dia kan orang akuntansi. Oh, ya. Aku nggak ada yang seneng ini. Oke, teman-teman terima kasih. Bentar dulu dong. Ini udah ditutup cepet amat. Kok bisa dikasih merah jam gitu. Enggak, aku mau tanya sama Kang Ratno. Itu kan Kang Ratno kan template-nya diisi semua modal dasar, modal portopel, valuasi itu kan ada di prospektus lah ya. Terus habis itu ke kanan itu kan dia jumlah dalam lot ya, atau lembar aja kanannya 10. Jumlah lembar. Sampai bawah project net income. Itu maksudnya dana yang didapat ya ketika itu. Ya, IPO proceed itu yang dana yang didapat dengan harga di atas. Dengan harga 101 gitu ya? Betul. Kalau project net income itu ini perkiraan di tahun. Jadi ini tuh Kang Ratno ini formulanya itu untuk ngelihat juga berapa perusahaan dapat dari proses IPO gitu ya? Yes. Berapa duitnya dengan harga IPO price setelah kita hitung IPO price yang wajarnya itu ketemu 100, berapa sih perusahaan dapat duitnya? Nah. Sekarang aku mudeng. Ini toolnya orang yang ngebantu perusahaan IPO kayak gitu ya? Betul, misalkan Oke. Udah nggak nge-lag kalau mau ditutup mah. Ya kan daripada ke bawah mimpi gitu loh. Masa aku harus mimpi neraca kan nggak banget ya. Kurang ini. Oke. Ini nanti ada satu PR, teman-teman terima kasih telah bergabung. Nanti ada satu PR. Nanti kalau teman-teman ada info mau ada IPO, prospektus sudah keluar, nanti kita bahas itu. Kita bahas satu fokus untuk ngitung pakai Excel ini gimana caranya. Nanti kita akan bahas bareng dengan Kak Ratno. Jadi nanti ada ruang diskusi next, kita belum tahu kapan kita bahas itu. Sama Mbak Listia tadi request Kang Ratno, Mbak Swaran, Mas Ratno. Kang Ratno gimana? Bersedia Kang Ratno? Insya Allah. Nanti mungkin bulan depan atau depannya lagi. Terima kasih. Kesimpulan dari pertemuan malam ini yang pertama untuk IPO yang sederhana adalah satu, kita lihat peruntukannya. Kalau ada yang itu bayar utang skip langsung. Kemudian tadi apa tadi ya? Rasio keuangan. Mas udah nggak boleh tanya ya ini ya, udah mau ditutup ya? Udah kemarin nih, boleh. Terus itu di bawah 4,5, terus kalau ada allotment dapat 100%, kalau bisa pas hari pertama langsung jual di harga ARB gitu kan. ARB aja. Oke, itu kesimpulannya ada 4. Mbak Tia silakan sebelum saya tutup.
Saya nggak punya kesimpulan. Saya masih punya pertanyaan Nah, iya, sebenarnya. makanya pertanyaannya apa Mbak Tia? Monggo. Kang Ratno, kalau backdoor listing itu gimana? Backdoor listing itu pernah dibahas ini. Backdoor listing itu semacam gini ya. Ada contoh kasus perusahaan tempat kerja saya yang lama. Atau yang sudah kejadian aja ya, yang sudah kejadian si MLPL ya. Ya. Nah, paham kan? Ya. Backdoor list. Dia salah satu pemegang sahamnya itu Bukalapak, betul ya? Perusahaan Bukalapak itu anak perusahaan Bukalapak itu dibeli oleh MLPL. Nanti bedah ya, Mbak Tia ya. Jadi secara tidak langsung dia beli Bukalapak lewat anak perusahaan Bukalapak sendiri gitu. Itu yang namanya backdoor listing. Oke. Atau yang mungkin nanti akan terjadi, perusahaan tempat bekerja saya lama yang Aman Mineral ya. Aman Mineral itu rencananya mau IPO. Aman Mineral mau IPO, tapi tidak mau membuka emiten baru di listing, tapi dia akan backdoor listing di BRMS gitu. Itu sama dengan Inbrand kan? Sama dengan Inbrand kan? Enggak, beda dengan Inbrand gitu kan. Jadi si BRMS nanti akan membeli berapa persentase sahamnya Aman Mineral gitu. Jadi tanpa masuk ke listingnya di Bursa Efek gitu. Berarti nggak ada AMNT berarti ya? Nggak ada AMNT, contohnya nggak ada AMNT gitu kan. Yaitu yang kasus terbaru itu yang si MLPL itu. Jadi si Bukalapak punya anak perusahaan apa saya lupa lagi. Tapi si MLPL pengen beli Buka kan kemahalan, akhirnya dia beli anak perusahaannya Buka gitu. Jadi lewat belakang lah backdoor listing. Secara tidak langsung si MLPL punya saham juga di Buka karena beli anak perusahaan Buka gitu. Oh gitu. Oke. Gitu. Malaysia, kopi? Ya, terkopi. Ya. Itu backdoor listing istilahnya. Itu kan masih masuk materi-materi IPO-IPOan lah ya. Masuk banget itu. Nah, itu besok tambahin. Ini saya cuma bantuin Mas Pur biar besok materinya Kang Ratno banyak banget gitu kita nagihnya gitu. Jadi PR-nya banyak ya jadinya ya. Bagus. Mas Gowar mana Bapak Mas Gowar? Bagus. Ini ada waran, ada ngitung Excel, backdoor listing apa lagi nih? Ya. Ini gara-gara Excel ini ngeliat waran kayaknya dia waran ini. Waran gitu. Soalnya kan begini juga kan, kayak waran itu kan ada juga beberapa teman-teman gitu kan pada fokus nih main di waran gitu kan. Padahal kan kita tahu kalau resikonya itu kan seperti apa kan gitu kan. Makanya kita juga ya mungkin perlu dibahas-bahas juga nih saham-saham waran itu kayak gimana gitu kan. Sama saya titip satu lagi itu banyak PR-nya Kang Ratno. Terus HMETD right. Ini baru lama lagi bisa ngobrol langsung kayak gini sama Kang Ratno, malah ngasih tugas banyak ya Kang. Berapa SKS ini jadinya ini? Iya, jadi berapa SKS ini harus kan? 2 kali bayar ini jadinya ini. belum dihitung sama bonusnya Kang. Oke. Mudah-mudahan kita disehatkan semuanya ya. Amin. Kang Ratno siap ditagih waran, Excel, backdoor listing, HMTD tadi segala macam, masih banyak lagi lah. Oke, nanti gantian Kang, nanti gantian. Warannya tapi harus praktek ya Kang. Itu nggak tahu diri mintanya. Warannya kita praktek kayak best offernya di berapa kayak gitu. Dasar. Oke, nanti pokoknya nanti kita bahas waran itu Kang. Oke.
Oke, teman-teman, terima kasih. Oke. Nanti kita gantian tagih Mbak Listia juga. Mbak Listia kita tagih bikin di ruang diskusi. Nanti CSA belajar apa saja, sharing materi di CSA gitu kan. Karena saya nggak punya sertifikasi, jadi saya nggak ditagih gitu kan. Jadi aman gitu. Nanti Mbak Listia nanti saya ditagih. Mas Gofar ya, nanti nagih apa ke Mbak Listia ya Mas Gofar. Nanti aku dibisi Mas Saya biasa Gofar. lagi banyak soalnya kalau kembali dia Mas Pur. Nah iya makanya itu nanti harus kita tagih tuh Mbak Tia itu. Mbak, apa Mbak? Oke, teman-teman, terima kasih semua. Mbak Lisa terima kasih, Mas Gofar terima kasih, Mas Suma Adi terima kasih, semua terima kasih. Tak sebut satu-satu ini, Mas Angga, Mas Condro, Mas Agung, Gus Roni, Mbak Intan, siapa lagi nih? Ya itu semua terima kasih semua. Terima kasih Kang, ini bermanfaat banget. Ke depan next kita akan bahas waran, akan bahas ngitung Excel ini Kang Ratno ya. Kalau ada saham yang mau IPO. Terima kasih. Ini saya sebut satu-satu, ada Mbak Listia, ada siapa ini yang Mas Donan, Mbak Dedi, Mbak Diana, Mbak Jali, Mas Wadah, semua banyak. Terima kasih semua teman-teman, parang semua. Kang Ratno, Terima kasih. Salam buat Mbak Intan sama Bibi dan kakak adiknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.